Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Di sini saya ingin membahas tentang konsentrasi larutan ya. Jadi kalau kita melihat di sini, larutan adalah campuran homogen ya antara zat larut dengan pelarut. Di mana larutan itu adalah terdiri dari dua ya. Yang pertama itu zat larut atau kita biasa sebut solut, kemudian ada yang lain, ini zat pelarut atau solvent ya, seperti di gambar ini. Ini ada zat pelarut dan di sini ada zat pelarut solvent ya. Nah, satuan konsentrasi di sini ada secara fisika dan secara kimia. Kalau secara fisika dia ada persen, bisa persen massa, persen volume, kemudian ada kerapatan atau density, dan ada ppm ya, part per million di sini. Kemudian secara kimia itu ada molar, normalitas, fraksi mol, dan molal. Itu adalah satuan konsentrasi secara fisika dan secara kimia. Nah, konsentrasi larutan adalah menyatakan banyaknya solut dalam larutan ya. Larutan disebut encer atau biasa dilute ya. Dan bila konsentrasi yang kecil namanya adalah pekat atau kita biasa sebut concentrated ya. Ini kalau pekat, concentrated, kalau encer ya dilute ya. Nah, ada dua cara menghitung konsentrasi ya, yaitu yang pertama konsentrasi sebagai perbandingan banyaknya solut terhadap banyaknya pelarut ya, solut terhadap pelarut. Nah, kemudian yang kedua konsentrasi sebagai perbandingan banyaknya solut terhadap banyaknya larutan ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa jenis konsentrasi larutan ya. Nah, tadi sudah disebutkan ada yang molaritas, normalitas, molal, dan fraksi mol itu merupakan jenis konsentrasi secara kimia. Nah, kemudian secara fisika ada berat, persen volume, densitas, dan ppm, seperti itu. Nah, di sini konsep molaritas ya. Yang pertama konsep mol. Nah, mol adalah udah kita singgung sebelumnya, yakni satuan jumlah suatu zat dalam perhitungan kimia ya. Misal adalah karbon ya, 1 molnya sama dengan 12 gram ya. Kemudian ini bilangan Avogadro terdiri dari dalam 1 mol tersebut 6,02 kali 10 pangkat 23 atom ya. Di sini kan bilangan Avogadro ya. Sehingga contohnya 1 mol atom zinc ya itu terdiri dari 6,02 kali 10 pangkat 23 atom zinc ya. Kemudian kalau 0,5 mol zinc terdiri dari 0,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom zinc ya. Kemudian kalau 5 mol molekul air ya, 5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul air seperti ini. Kalau 0,4 mol besi ya, 0,4 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom V besi ya, sehingga sebenarnya 2,4 kali 10 pangkat 23 atom ferro. Itu kalau ini konsep mol dulu. Kemudian kalau massa molar itu massa 1 mol zat dalam satuan gram ya. Di sini misalnya ini mol, nah ini kan massa bagi atom relatif atau molekul relatif ya, seperti itu. Jadi kalau perhitungan mol. Dan kalau yang ketiga molaritas ya. Apa itu molaritas? Ya, ini ukuran konsentrasi larutan dengan membandingkan antara jumlah mol zat terlarut atau solut dengan volume larutan total. Itu adalah molaritas. Di mana molaritas itu simbolnya M besar di sini ya. Jadi perbandingan N atau mol ya dengan volume larutan dalam satuan liter. Gitu ya. Nah, di sini normalitas, jadi menyatakan berapa ekivalen zat larut dalam 1 liter larutan ya. Jadi normalitas atau simbolnya N di sini merupakan ekivalen per volume larutan dalam satuan liter ya. Nah, ekivalen di sini adalah besaran yang nilainya dari reaksi yang dialami zat yang bersangkutan ya. Ini ekivalen sama dengan massa atau gram per berat ekivalen, di mana berat ekivalen masing-masing untuk reaksi asam basa itu berat ekivalen sama dengan molekul relatif bagi valensi ya. Kalau dalam reaksi redox berat ekivalen sama dengan molekul relatif bagi jumlah elektron yang
ditransfer. Kalau dalam reaksi ion, ya berat ekuivalen sama dengan molekul relatif bagi jumlah muatan, gitu ya. Nah, kalau molalitas dan fraksi mol gimana? Kalau molalitas simbolnya M kecil di sini, ya ini banyaknya mol zat dalam 1000 gram pelarut ya. Ingat, pelarut. Sehingga molalitas M sama dengan mol per massa pelarut. Ya, massa pelarut itu dalam kilogram. Kemudian kalau fraksi mol, ya ini menyatakan perbandingan antara mol zat terlarut atau pelarut dengan jumlah mol seluruh zat ya. Nah, kalau fraksi mol di sini, jadi mol zat terlarut per dibagi mol zat terlarut atau solut plus mol pelarut atau solvent, yaitu adalah fraksi mol. Kemudian kalau persen berat, persen volume, dan densitas. Nah, di sini kita bahas yang persen berat dulu atau persen B. Ini merupakan persen berat zat terlarut dari berat larutan atau berapa gram zat terlarut terdapat dalam 100 gram larutan. Misal di sini contoh soal ya. Satu logam campuran alloy tembaga dan aluminium mengandung 65,6 gram tembaga dan 423,1 gram aluminium. Hitunglah persen berat komponen masing-masing ya. Ya kita tinggal menjumlahkan aja kan. 65,6 per, misal di sini persen berat dari komponen tembaga ya seperti ini ya. Nah, ini persen berat dari komponen tembaga. Kemudian kalau persen volume, berapa persenkah volume zat terlarut dari volume larutan, atau berapa mili ya zat terlarut terdapat dalam 100 mili larutan. Misal metanol, kandungan alkoholnya 40% volume, artinya dalam 40 mili alkohol murni dalam 100 mili larutan ya. Dalam 100 mili larutan terdapat 40 mili alkohol murni, itu adalah arti dari 40% volume. Kemudian yang ketiga, density atau kerapatan, yang biasanya gram per centimeter kubik ya. Itu menyatakan banyak zat dalam setiap 1 mili larutan. Misal HCl memiliki density 0,98 gram per centimeter kubik. Artinya dalam 1 mili larutan HCl terdapat 0,98 gram HCl ya, atau di dalam 1 liter atau 1000 ya, 1000 mili larutan HCl terdapat 980 gram HCl. Seperti itu adalah density atau kerapatan. Nah, kalau ppm, part per million atau per sejuta ya. 1 ppm adalah 1 per sejuta. Nah, biasa di 1 per 10 pangkat 6 atau 1 per 10 pangkat 4 kali 1 per 10 pangkat 2 atau 1 per 10 pangkat 4 kali 1% atau 0,0001% ya. Intinya 1 per sejuta. Oke, terima kasih. Itu adalah pembahasan tentang konsentrasi larutan. Sampai jumpa.